Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Nikmah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas F. NIM 932119620. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan peserta didik mulai bab pertama sampai bab terakhir, yaitu konsep dasar perkembangan peserta didik. Perkembangan merupakan pola perubahan yang dimulai pada masa pembuahan dan berlangsung seumur hidup, seperti perkembangan kognitif, emosi, psikososial, moral, dan lain-lain yang bersifat kualitatif. Perkembangan juga bersifat progresif dan berkesinambungan. Pertumbuhan adalah pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai suatu keseluruhan seperti tinggi badan, berat badan, dan lain-lain, bersifat meningkat, menetap, dan mengalami kemunduran seiring bertambahnya usia. Kematangan maturation merupakan hasil dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Kematangan fisik mulai terjadi pada masa pubertas. Kematangan tidak dipengaruhi oleh pengalaman karena merupakan unsur genetik. Faktor-faktor perkembangan antara lain, yang pertama yaitu faktor internal, meliputi bakat, sifat-sifat atau keturunan, hereditas, dorongan, dan insting. Yang kedua yaitu faktor eksternal, meliputi nutrisi atau makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan anak dalam keluarga. Yang ketiga yaitu faktor umum, meliputi intelijensi, jenis kelamin, kelenjar gondok, dan kesehatan ras. Selanjutnya yaitu teori dan tahap perkembangan peserta didik. Teori-teori perkembangan antara lain, yang pertama yaitu teori psikoanalitik atau Freud, yang kedua yaitu teori etologi atau Konrad Lorenz, yang ketiga yaitu teori ekologi atau Bronfenbrenner. Tahap-tahap perkembangan antara lain, yang pertama yaitu perkembangan kognitif atau Piaget, yang kedua yaitu perkembangan perilaku atau Skinner, yang ketiga perkembangan psikososial atau Erikson, yang keempat perkembangan moral atau Kohlberg. Tahap perkembangan kognitif Vygotsky antara lain yaitu Zone of Proximal Development, merupakan pemberian bantuan atau bimbingan kepada anak terhadap tugas-tugas yang sulit dikerjakan. Scaffolding merupakan perubahan tingkat dukungan selama sesi pengajaran. Language and talk, anak-anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka fokus dalam pikiran mereka sendiri. Tahap perkembangan bahasa meliputi social speech, egocentric speech, dan inner speech. Tahap-tahap hubungan antara perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif antara lain, yang pertama yaitu social speech atau external speech, berumur sampai 3 tahun, dilakukan untuk mengontrol tingkah laku dan untuk mengekspresikan pemikiran sederhana seperti emosi. Yang kedua yaitu egocentric speech, mulai umur 3 sampai berumur 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak lebih sering berbicara dengan diri mereka sendiri. Mereka membicarakan apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Yang ketiga yaitu inner speech, berumur di atas 7 tahun sampai dewasa. Sedangkan pada tahap inner speech atau pembicaraan batin merupakan proses hubungan antara pikiran dan bahasa.
perkembangan psikososial atau Erikson, antara lain Trus versus Mistrust atau tahun pertama, autonomi versus Sam, umur 1-3 tahun, inisiatif versus guild atau prasekolah, industri versus inferiority atau sekitar usia SD, identity versus identity confusion atau masa remaja, intimacy versus isolation atau dewasa awal, generativity versus stagnation atau dewasa pertengahan, integrity versus despair atau dewasa akhir. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan moral atau Kohlberg. Tahap pertama yaitu individu mengikuti kemauannya sendiri tetapi membiarkan orang lain melakukan hal yang sama. Kedua, anak mengikuti perintah orang dewasa, keputusan moral karena hukum dan rasa takut. Tahap ketiga yaitu pertimbangan moral berdasarkan kepercayaan nilai individu, kepedulian, kesetiaan satu sama lain. Tahap yang keempat yaitu keputusan moral berdasarkan pemahaman dan kewajiban, justice, hukum dan peraturan sosial. Tahap kelima yaitu pertimbangan individual bahwa nilai, kebenaran, dan prinsip lebih penting dari hukum. Dan yang terakhir adalah tahap keenam, pertimbangan moral berdasarkan hak asasi manusia. Perkembangan masa pranatal dan masa kanak-kanak awal. Masa pranatal hingga masa kanak-kanak. Antara lain, masa pranatal dimulai sejak masa pembuahan hingga kelahiran. Yang kedua, masa infansi dimulai sejak masa kelahiran hingga masa anak belajar berjalan atau Toetlelhoort. Yang ketiga, masa kanak-kanak dimulai sejak masa toddler hingga remaja. Perkembangan otak antara lain, pada perkembangan ini menghasilkan neurons puncaknya sekitar 28 miliar pada usia 7 bulan. Neurons pada saat lahir 23 miliar. Perkembangan fisik dan kognitif masa kanak-kanak awal. Yang pertama yaitu perubahan fisik. Kedua, perubahan kognitif. Ketiga, perkembangan bahasa. Keempat, pendidikan masa kanak-kanak awal. Peran hubungan keluarga. Terkait dengan pola asuh yang diterapkan orang tua seperti otoriter, demokratis, permisif, dan lain-lain. Masalah yang sering terjadi, mengabaikan anak, kekerasan seksual, kekerasan pada anak baik fisik maupun psikisi. Kondisi yang berpengaruh yaitu orang tua sibuk dengan pekerjaan, orang tua yang bercerai, serta penghasilan orang tua dan lain-lain. Peran hubungan sebaya, bermain, dan televisi. Antara lain, sebaya, teman sebaya adalah sumber informasi dan pembanding luar dengan keluarga. Yang kedua yaitu bermain. Bermain adalah masa-masa kebebasan anak dalam mengeksplorasi perkembangan kognitif, sosial, emosi, bahasa, dan moral. Yang ketiga yaitu televisi memiliki pengaruh positif dan negatif. Perkembangan masa kanak-kanak tengah dan akhir. Perubahan fisik pada masa kanak-kanak tengah dan akhir atau sekitar usia SD. Perubahan anak rata-rata 7,6 cm dan berat badan sekitar 1,8 kg sampai 3,2 kg per tahun. Perkembangan otak terkait perkembangan
prefrontal cortex. Perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak tengah dan akhir atau sekitar usia SD. Pada tahap ini, anak memasuki tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Anak dapat melakukan operasi konkret dan dapat bernalar secara logis. Perkembangan bahasa pada masa kanak-kanak tengah dan akhir, sekitar usia SD. Kosakata anak meningkat dari 14.000 pada usia 6 tahun menjadi 40.000 pada usia 11 tahun. Kesadaran mental linguistik meningkat. Anak mampu mencerna kata dan kalimat kompleks. Perkembangan sosio-emosi pada masa kanak-kanak tengah dan akhir atau sekitar usia SD. Hal terpenting pada masa ini adalah pemahaman diri. Anak mulai dapat menggambarkan karakter psikologis dan aspek sosial mereka. Perkembangan moral pada masa kanak-kanak tengah dan akhir atau sekitar usia SD. Pada masa usia 10 tahun masuk pada mobilitas otonom atau faktor internal atau pertimbangan moral. Peran keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Keluarga berperan sebagai pendukung pendidikan. Contohnya, orang tua fungsinya mendukung berbagai perkembangan dini anak. Peran sekolah fungsinya sebagai tempat bersosial, membentuk kepercayaan diri, dan mengadopsi standar. Fungsi teman sebaya berfungsi sebagai tempat berinteraksi positif dan penyelesaian konflik. Perkembangan masa remaja usia SMP sampai dengan SMA sederajat. Perubahan fisik dan kognitif masa remaja, antara lain pubertas. Pubertas meliputi pematangan seksual, peningkatan tinggi dan berat badan. Yang kedua, otak. Otak berfungsi sebagai perkembangan bagian corpus callosum, sistem limbik, dan amigdala. Yang ketiga yaitu seksualitas. Perkembangan kognitif remaja. Remaja pada tahap operasional formal dapat berpikir abstrak, idealis, dan logis. Perkembangan sosio-emosional remaja. Pada tahap ini, remaja berupaya untuk memahami diri dan menemukan identitas mereka. Peran keluarga bagi remaja. Keluarga memiliki fungsi monitoring, kebebasan kasih sayang, serta penanaman nilai. Peran sekolah bagi remaja. Sekolah merupakan tempat untuk belajar, bersosialisasi, dan mengembangkan potensi. Peran teman sebaya bagi remaja, yaitu persahabatan, penyesuaian diri, dan asmara. Masalah remaja antara lain kenakalan remaja, depresi, masalah sekolah, dan bunuh diri. Perkembangan masa dewasa awal atau transisi SMA ke perguruan tinggi. Tugas perkembangan masa dewasa awal antara lain masa transisi dari remaja menuju dewasa terjadi sekitar usia 18 sampai 25 tahun. Yang kedua, masa ini merupakan masa eksplorasi diri termasuk hal cinta dan karir, namun juga sekaligus masa ketidakstabilan dalam hal tersebut. Yang ketiga, masa self-focus, terutama dalam kewajiban sosial, tugas, dan komitmen dengan orang lain. Perkembangan fisik dan kognitif dewasa awal antara lain yaitu untuk level performansi fisik seseorang pada usia 30 dan seringkali terjadi pada usia 19 sampai 26 tahun. Tergantung pada kebiasaan hidup selamanya. Masalah fisik antara lain obesitas, gangguan pola makan, dan lain-lain. Sudah mulai aktif secara seksual dan siap memasuki jenjang pernikahan.
memasuki tahap pemikiran postformal atau pemikiran yang reflektif, relativistik, kontekstual, provisional, realistis, dan dipengaruhi oleh emosi. Reflektif, relativistik, dan kontekstual, provisional, realistis, puncak kreativitas dewasa pada usia 40 tahun kemudian mengalami kemunduran. Gaya hidup pada masa dewasa awal antara lain single atau lajang, tinggal bersama, menikah, bercerai, menikah kembali atau remarried, gay dan lesbian. Masalah pada masa dewasa awal yaitu karir atau pekerjaan, hubungan atau relationship, kehidupan cinta, dan pernikahan. Strategi pembelajaran pada masing-masing jenjang pendidikan. Masa kanak-kanak awal sekitar usia 2-6 tahun dan berada pada jenjang PAUD atau TK, yaitu berada pada tahap perkembangan kognitif praoperasional. Mulai dapat menerima rangsangan namun masih terbatas dalam merespon. Mulai bisa mengelompokkan benda sesuai jenis, pemikiran logis belum memadai. Mulai menggunakan operasi mental sederhana dan memiliki egosentris yang tinggi. Strategis pembelajaran pada masa kanak-kanak awal antara lain bermain, bercerita, role playing, berkelompok, field trip, dan demonstrasi. Strategi tanya jawab antara lain yaitu sederhana, Bayesian Cycle Time atau BCCT, pemberian tugas, presentasi sederhana. Masa kanak-kanak akhir sekitar usia 6-12 tahun dan berada pada jenjang pendidikan sekolah dasar, yaitu berada pada tahap perkembangan kognitif atau operasional konkret. Kemampuan berpikir logis dan sistematis anak mulai meningkat. Anak sudah mulai memahami orang lain dan bersifat egosentris perlahan memudar. Strategi pembelajaran masa kini yaitu tanya jawab, diskusi, kerja kelompok demonstrasi, eksperimen, role playing, sosiodrama, mobile teaching, permainan, menggunakan teknologi. Masa remaja sekitar usia 10-18 tahun dan berada pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. Antara lain, tahap perkembangan kognitif remaja yakni tahap operasional formal. Mampu berpikir abstrak sehingga bisa bernalar logis. Dapat mengambil kesimpulan atau keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Remaja mulai mengembangkan nilai dan norma dalam kehidupan sosialnya. Strategi pembelajaran untuk remaja antara lain diskusi partisipatif, tanya jawab, problem solving, presentasi, dan kerja kelompok, eksperimen, demonstrasi, presentasi, mini riset, dan lain-lain. Strategi pada masa remaja diterapkan pada masa dewasa awal sekitar umur 18 tahun. Terima kasih. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.